Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya, teman-teman semuanya. Eh, Gimana kabar untuk siang hari ini? Apakah sudah ngantuk? Sehat, Semangat, Pak. Pak, semangat. Sehat, Aman, sehat, Bang. sehat, Aman. sehat, Oke, aman. Sudah aman. sarapan. Siap, siap. Oke. Teman-teman semuanya, untuk kali ini seperti tadi ya sudah diperkenalkan ya untuk WI-nya. Dan ini nanti kita langsung aja, dan ini memang juga nanti mohon bukatam karena ini kan hari Jumat ya, gitu. Jadi nanti ada yang ini nggak bertugas untuk jadi imam atau khotib Jumatan? Saya nanya dulu ini, ada nggak kira-kira? Dibadalkan, Pak. Misalkan, oke, Dibadalkan, Pak. oke, siap, oke. Kalau gitu Bayar berarti, piro ki jebadal ke? oke kalau gitu udah siap semuanya ya. Oke, nanti untuk record kelompok 3, kelompok 4 semua record ya. Oke, itu aja. Langsung aja, monggo silakan Bu Katam untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Latsar Angkatan 7 kelompok 3 dan 4 baru kali ini ya. Harusnya, mohon maaf, harusnya kemarin, karena kemarin saya ada tugas yang lain, saya baru bisa bergabung di hari ini. Yang kemarin bahas ketua kelompok 3 siapa? Ketua kelompok 3-nya Saya, siapa Bu. ini? Ini sopo. Saya, Bu. Ya, mengenalkan Muhammad diri toh, Priyogo cah Hifzul bagus. Quran sedikit. Dari mana, Mas Triyogo? Sebelumnya maaf, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Priyogo Hifzul Quran Sidiki, dipanggil Yogo, domisili Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Saya ditugaskan di unit pelaksana teknis KUA Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, formasi penghulu ahli pertama. Terima kasih. Oh, ternyata PNS-nya Kota Semarang. Cedek banget Mbak Ferry. Kok ning nggon Ya, gawe diklat enggak, Mbak? dekat kita Bu, Boto ya. Gayam Sari Bu. Nah, ya Gayam Sari cedek omahku ya. Murid SMA, SMA loro ta KUA-ne. Ya Mas ya. Oke, ketua kelompok 4 siapa? Kula Ketua Bu, kelompok 4 kula siapa? Siti Wahidah Hajar Saifurrah. Dari Nggih. mana, Mbak? Saya dari Banjarnegara. Tugasnya di MTS 4 Banjarnegara. Kepalanya siapa, Mbak? Kepalanya Bapak Nur Mahin Nur? dari Bapak Nur Mahin. Baik, Bapak, para peserta semuanya. Kalau kita review sebentar ya, kemarin belajar apa dengan Mbak Ibu Ida? Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Halo. Apa itu manajemen ASN? Ya sudah, kalau nggak tahu manajemen ASN, yang Pengelolaan ASN Bu. apa? Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional dan berakhlak. Luar biasa Mbak Rosita. Ada apa saja ya di manajemen ASN? Tentang apa ya manajemen ASN? Tentang profesionalisme, etika, netralitas ASN, akuntabilitas, serta kinerja ASN. Oke, ada yang mau menambahkan lagi bahwa di manajemen ASN itu ditinjau dari apa? Kedudukan dan peran
ASN, terus apa lagi? Sistem merit, Bu. Sistem merit itu ojo merit sih, diartikan lain loh ya. Sapa sing meh merit? Ya, selain sistem merit, apalagi belajar tentang apa? Kode etik, Kode etik. Satu lagi apa? hak dan Mekanisme. kewajiban ASN. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa di manajemen ASN kita tahu kedudukan panjenengan itu sebagai ASN sebagai apa? Kedudukan PNS itu apa sih sebetulnya? Panjenengan sebagai apa toh? Pelayan masyarakat. Ya, tak garis bawahi sing jawab Mbak Rosita terus sih. Hati-hati ya. Kita itu kedudukan PNS atau ASN itu sebetulnya sebagai aparat negara. Kalau saya bilang abdi negara. Tuh, swastiastu. Nggih, swastiastu Ya. pripun, Pak? Apa kowe? Kan Nah. buku pendem, Pak. Kalau kita sebagai aparat negara, maka kita Bapak itu Suraji Siswa harus Mulyono. bisa melayani masyarakat, di mana panjenengan nanti ditugaskan oleh pemerintah itu sebagai pegawainya negara, maka memiliki kewajiban melaksanakan apa? Tugas pokok dan fungsinya. Contoh Mbak Rosita di mana ya kerjanya ya? Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Bu. Kabupaten Loyo di bagian apa Mbak jabatannya? Penyuluh agama Kristen. Penyuluh agama Kristen. Nah, nanti Mbak Rosita harus tahu melaksanakan tugas sebagai penyuluh itu, panjenengan itu bekerja bukan untuk individu tapi sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi melaksanakan tugas-tugas itu harus sesuai aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Itu adalah kepentingan. Jadi semuanya saja, nggak hanya Mbak Rosita. Contoh, Mas Sobaktur suruh dari mana? Siap, Bu, dari KUA Sawit kan Kemenak Boyolali, Bu. Oh, sama. Iya, Bu. Penghulu apa penyuluh? Penghulu, Bu. Ah, wes diijabke apa meh ngijabke? Sampun dijabke, Bu. Oh, sampun diijabke, jangan-jangan urung ngijabke kok meh ngijabke wong. Nah, gitu Mas Sobaku juga begitu. Sebagai penghulu itu harus bisa melaksanakan tugas sepenuh hati. Nah, perannya panjenengan ya. Perannya panjenengan tadi kan sebagai apa? Pelaksana kebijakan publik. Terus sebagai pelayan publik dan juga memiliki peran sebagai mengelola. Bagi panjenengan itu juga mengelola apa saja, bisa mengelola anggaran, bisa menyusun kebijakan sesuai dengan tugasnya. Ini adalah kedudukan dan peran semuanya kita sebagai saya bilang kita karena saya juga melakukan kebetulan kedudukan dan peran saya, jabatan saya sebagai Widya Iswara. Salah satunya adalah melayani panjenengan. Jadi bukan jenengan yang melayani saya, tapi saya melayani panjenengan. Itu merupakan sebuah kewajiban saya, karena itu tugas saya. Yang kedua, di manajemen ASN ada apa tadi? Hak dan kewajiban. Haknya apa saja sih? Hak panjenengan. Memperoleh gaji. Oh, sing diapali untuk gaji nih. Oh. Gaji tunjangan. Oh, wis gaji. Karo tunjangan sisan. Mendapatkan cuti. Mendapatkan cuti. Ya, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Iya, untuk pensiun. Nek sing P3 kan nggak dapat pensiun, benar nggak? Ya Mbak Asih ya. Maka jenengan juga berhak
mendapatkan pendidikan dan pengembangan. Contohnya, panjenengan kalau sudah masuk nanti C-nya hilang, panjenengan kalau ingin meneruskan mengembangkan karir melalui pendidikan, panjenengan boleh yang namanya tugas yang menjadi tanggungan negara untuk menempuh pendidikan, boleh. Bu, kalau enggak tugas menjadi tanggungan negara, terus panjenengan hanya izin belajar boleh nggak boleh, hak panjenengan. Tapi kalau nanti izin belajar masih melaksanakan tugasnya. Tapi kalau tugas mendapat beasiswa itu yang menjadi tanggungan negara, maka jenengan dibebaskan untuk tugas-tugas sementara. Oke, itu lah kewajibannya apa? Apa? Kewajibannya apa? Pak Nur Sohirin, dari mana Pak? Sambil perkenalan nggak apa-apa ya. Terima kasih waktunya Bu. Perkenalkan saya Nur Sohirin dari KUA Punggelan Banjarnegara Bu. Wah, kok kabeh oke KUA ki jadi penghulu. Iya, kebetulan jabatan saya penghulu Bu. Penghulu. Mas Faris Aroma juga. Saya guru Ibu Guru di mana? di MTS S1 Brebes. MTSN 1 Brebes. Sama Pak? Kepalanya Pak? Kepalanya termasuknya baru diangkat Ibu Endang Sri Prihatin, asalnya Tegal. Per Mei kemarin itu beliau diangkat. Oke, apa kewajibannya Mas Faris sebagai guru melaksanakan apa? Kalau terkait dengan tupoksi guru tentu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Apa saja, Ada coba? kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, dan satu lagi kemampuan profesionalisme, Bu. Dalam profesionalisme, panjenengan itu kan melaksanakan tugas secara profesional, kan begitu ya, betul. dalam menjalankan tusi. Maka panjenengan itu wajib juga nanti melaksanakan tugas-tugas sesuai yang berikutnya, kode etik. Salah satunya adalah 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Siapa yang hafal? Yang belum hafal siapa? 5 budaya integritas. Apalagi yang lain? Tanggung jawab. Integritas, profesional, terus inovasi, terus tanggung jawab dan keteladanan. Kewajiban yang kedua, panjenengan harus melayani masyarakat. Siswa itu juga masyarakat. Maka kita harus selalu dengan tanggung jawab kita melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok. Kalau Pak Nanda dari mana ya? Saya dari Mantiga Banyumas, Bu. Mantiga Banyumas, Pak Sodikun atau bukan sekarang? Pak Solihin sekarang, Bu. Baru. Oh, sekarang Pak Solihin baru ya. Kemarin saya mau mampir melewati Sumpio aku. Pak Sanusi Dinta kan itu. Nah, dari itu panjenengan selain panjenengan melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, panjenengan selain melayani masyarakat, satu, panjenengan harus bisa menjaga kerahasiaan. Jadi kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara atau data pribadi sebagai warga itu juga harus dijaga. Nah, saran saya tidak hanya menjaga kerahasiaan di pemerintahan, tapi juga bisa menjaga kerahasiaan yang terjadi di instansi panjenengan. Jangan malah disebarluaskan, ya kan? Nah, itu jenengan sebagai ASN juga harus patuh, kewajibannya patuh terhadap apa?
peraturan yang berlaku. Nah, saya informasikan peraturan yang berlaku dari pemerintah itu akan turun ke satker-satker, ke unit kerja. Tetapi di unit kerja juga memiliki kewenangan membuat kebijakan. Nah, itu kebijakan-kebijakan bisa juga terkait dengan apa? Kode etik. Kode etik itu apa sih? Kode etik apa, Mbak Uun? Dari mana Mbak Uun? Dalam dari MTS 3 Wonogiri, Bu. MTSN 3 Wonogiri. Oke. Apa Mbak? Tahu nggak kode etik itu apa Mbak? Kode etik adalah aturan pedoman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku anggota suatu profesi. Oke, luar biasa. Nah, ada beberapa prinsip yang ada di kode etik. Apa saja ya Pak Mas Wafada Arif? Dari mana ini Pak Mas Wada? Halo. Ya, Bu. Iya, Dari KUA Wonosalam, Demak, Bu. Mas ini ada berapa toh ini sing nggon penghulu? Mas Tonga juga dari KUA. Iya, dari KUA ya. Ada berapa Mas Ya. Wafada di kelompok Iya, Bu. panjenengan kelompok 4 ini? Gimana, Bu? Oh, ada berapa? Ada berapa Mas Triyogo KUA nih? Oke banget ini penghulunya. Sebentar setahu saya Bu ya, itu ada saya sendiri, ada Pak Wafada, ada Pak Tongat, ada Pak M. Sukron Makmun, ada Pak Muhammad Fadli Khairina, ada Pak Muhammad Adi Busoleh, ada Pak Nur Sohirin, kemudian Pak Wafada nggih. Pripun? Ya. Yang belum kesebut siapa nggih? Itu Bu. Oke. Yang dari penghulu Bu. Kalau kemarin cuma 2 gitu. Apa ada prinsip dari kode PNS tahu nggak? Prinsipnya apa? Integritas. Yang dimaksud dengan integritas itu apa sih? Jujur, apalagi bertanggung jawab, punya komitmen, tanggung jawab, terus Keselarasan perkataan dan tindakan. Iya, tidak korup ya. Kalau tadi dikatakan kode etik profesional tadi ya, ada yang mengatakan kita harus bertindak profesional ya. Profesionalnya apa sih? Apa Mas Muhammad Atibus Sol? Siapa Pak Muhammad? Namanya Mas Atib ngono lah. Apa Mas Atib? Profesional itu? Profesional itu kita mampu melaksanakan tugas dengan disiplin, kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada, peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan tugas yang diamanahkan kepada kita. Oke, luar biasa. Jadi profesional itu melaksanakan tugas yang sesuai dengan keahliannya Bapak Ibu, panjenengan semua. Ya, itu. Nah, selain itu prinsipnya tadi saya mengatakan bahwa kita itu sebagai aparatur negara, artinya menjadi pelayan publik. Pelayanan publik itu apa toh Mas Reza? Oke, siap, Bu. Apa Mas Reza? Pelayan publik itu kita sebagai aparat negara mampu melayani masyarakat dengan berbagai latar golongan dengan ikhlas sesuai tagline-nya Kemenang, Bu, ikhlas beramal. Itu sesuai jabatannya, tidak boleh Sesuai jabatan. diskrimini. Luar biasa. Tadi ada yang mengatakan, Mas siapa ya tadi, bahwa di manajemen itu ada sistem merit. Oh, sistem merit mau sapa sing merit mau.
Siapa ya yang belum, siapa ini? Mbak Sri Utaminingsih dari mana, Mbak? Dari Sleman, Bu. Oh, MTS, guru apa-apa? MTS Guru, MTS Negeri 8 Sleman. Pak Agus Soleh. Nggih, bener, Bu. Salam ya buat Pak Agus Soleh ya. Nggih, Bu. Nah, baik loh. Nek aku wis kenal karo besok jadi mentornya mesti. Apa Mbak? Sistem merit itu tahu nggak? Pengelolaan ASN ya, Bu, dengan baik. Pada prinsipnya sistem merit itu apa? Sistem merit. Ada yang bisa membantu? Kebijakan Bu. manajemen ASN, Bu. Kebijakan manajemen ASN, apalagi? Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, Bu. Woi, luar biasa. Termasuk, jadi ciri-ciri untuk sistem merit, paling tidak panjenengan itu bisa selektif. Kalau menyeleksi itu yo adil dan transparan, kemudian panjenengan ada pengembangan karirnya. Artinya begini, saat panjenengan masuk di CPNS itu melalui apa? Melalui Mbak Uun dibuka di mikrofonnya di itu biar Pak dengar saya. Iya, melalui seleksi. Seleksinya saja beberapa kali kan? Seleksi apa saja kemarin? SKD, SKB tulis, dan SKB praktik. Nanti ini jenengan sudah sebagai CPNS, kalau C-nya juga sudah hilang, dan panjenengan nanti berhak juga sudah jadi PNS itu bisa diangkat, PNS diangkat dan bisa dipromosikan sesuai kualifikasinya panjenengan. Ya. Maka tidak mudah loh, nggak mudah kan masuk PNS? Mudah nggak? Persaingan berapa puluh ribu ya Pak? Berat, Bu. Ya. Susah, Ya, kan? Pol. Susah pol. Jenengan itu persaingannya Pak Tongat ya, Mas Tongat ya. Dari mana ya Mas Tongat ya? KUA mana Mas? Bobotsari Purbalingga, Bu. Bobotsari Purbalingga. Jadi panjenengan maka karena ada persaingan masuk CPNS luar biasa, jadi CPNS, jadi PNS-nya nanti juga harus baik. Ya. Jangan melihat temannya yang istilahnya apa ya, yang tidak sesuai dengan aturan. Tuh. Selain ini kemarin mempelajari tentang smart digital, ada 4 pilar, apa saja ya 4 pilarnya? Ada digital. 4 pilar digital. Halo. Etika digital. Etika digital, apalagi? Kultur digital. Kultur digital. Etnik digital. Etnik digital, terus? Safety digital. Safety digital. Nah, di dalam pelaksanaan 4 pilar digital ini kira-kira panjenengan susah nggak sih melaksanakannya? Susah nggak? Mana yang susah? Oke. Yang jawab ya wis. Jadi konsepnya ini kemampuan panjenengan harus bisa membangun kemampuan digital supaya lebih efektif. Nggak ada yang susah kok. Contoh, di skill digital hari gini, padahal jenengan masuk CPNS juga melalui sistem digital, benar nggak? Iya kan, Mbak Rosita ya? Terus panjenengan nanti dalam melaksanakan tugas sekarang juga semuanya sistemnya dengan digital. Dulu sebelum jenengan itu waktu latsar itu tatap muka. Semuanya di
taruh dipanggil, ada yang di balai diklat, ada yang tapi sekarang efisiensi, jadi besok dipanggilnya cuma 3 hari. Di bulan apa ya? September ya Mbak Ferry ya? Klasikannya September ya? September. Tapi dipanggilnya nggak untuk bersenang-senang. Presentasi hasil aktualisasi. Siapa yang belum pernah ke balai diklat? Saya, Pak Bu. Trio. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wong Semarang ra ngerti balai diklat, Pak Triyogo ngerti pora balai diklat. Ngerti Bu, di daerah Temugiring Bu. Pernah ke balai diklat? Banyumanik. Pernah Pernah enggak? Bu. Pernah Bu. Dalam rangka? Dalam rangka saya itu lebih ke silaturahmi dan koordinasi terkait pelatihan Bu. Pelatihan kompetensi. Kan saya kemarin tuh nanya tentang diklat kepenghuluan Bu. Jadi saya tanya sedikit-sedikit di BDK itu seperti apa gitu kan. Emang kan kita sebagai penghulu itu kan untuk bisa mengijabkan itu kan kita harus mengikuti diklat kepenghuluan. Maka saya kemarin silaturahmi ke BDK menanyakan terkait diklat kepenghuluan Bu. Apa itu ke BDK? Emang sudah jadi PNS ini ke BDK? Belum Bu, maksudnya saya cuma tanya-tanya saja Bu. Tanya-tanya. Tak kira kok wis menjek melu diklat kepenghuluan perasaan jadi CPNS. Oke. Bukan Bu, saya tanya-tanya saja. Oke. Mengingat waktu kemarin ada tugas dari Bu Ida. Tugasnya apa? Ada Bu, bikin learning journal. Membuat learning journal berupa video. Terus sudah diupload? Sudah. Ampun. Terus tugas yang kedua membuat apa? Tugas kelompok. Tugas kelompok analisis isu aktual. Oke. Dipresentasikan ya. Ada berapa kelompok ini? Setiap kelompok 3 ada berapa kelompok? Ada 2 Bu. Kelompok 3A dan 3B. Kelompok 4. 3A dan 3B. Kelompok 4. 4A, 4B, Bu. Mau maju dengan keikhlasan apa diundi? Ya, mau maju keikhlasan apa diundi? Diundi. Monggo Bu, Ibu mawon Bu. Diundi ya, biar adil. Yuk, siapa ini giliran pertama? Toeng. Hore. Yang kelompok 4A dipersilahkan paparan. Yang lainnya bisa mendengar. Oke Bu, siap, terima kasih Bu. Iya. 4A nggih. Mohon Bu Ketua 4A minta share screen tugas kelompoknya nggih. Bentar. Mohon maaf Ibu, kemarin itu tugasnya itu tidak disuruh untuk membuat PPT, jadi ini bentuknya Word atau PDF, tidak masalah ya Bu ya? Enggak apa-apa, sebisanya, semampunya. Yang penting tugas dilaksanakan. Ya. Oke, siap Ibu.
Sudah ada? Belum, Mbak. Itunya belum itu buka. Nah, belum juga ya? Udah apa belum? Belum. Ya. Monggo, bukan ada yang bisa bantu? Dibuka dulu Bu filenya baru di-share. Iya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Kaptamwati. Nggih. Ini saya mewakili dari kelompok 4A ingin memberikan sedikit presentasi tentang tugas tentang analisis isu aktual tentang yang kami bahas, yaitu mendalami tentang manajemen ASN, bukan yang smart ASN ya Bu. Ya, untuk identifikasi dan deskripsi isu aktual yang sedang dihadapi oleh kami yang kami teliti di Kementerian Agama adalah dalam bidang manajemen ASN, yaitu rendahnya kesiapan sumber daya manusia ASN dalam menghadapi transformasi digital birokrasi, terutama dalam penerapan layanan berbasis elektronik dan sistem digital manajemen ASN seperti My ASN. Di situ ada beberapa macam submenu di dalamnya, contohnya e-kinerja. Untuk pengisian e-kinerja antara PPK, antara kepala dan sesama itu anggota di dalam satuan satker itu mempunyai perbedaan persepsi. Nah, itu harus menjadi isu yang kami dalami. Selain itu juga masalah itu simpek atau pusaka, hal tersebut menjadi hal-hal yang sekiranya itu perlu didalami mendalam tentang manajemen ASN tersebut. Walaupun pemerintah telah mendorong implementasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun masih banyak ASN di lingkungan Kemenak yang belum siap dari sisi kompetensi digital tersebut. Sehingga hal ini diperparah dengan adanya perbedaan persepsi antara pejabat pembina kepegawaian PPK, pelaksana teknis pegawaian, dan pimpinan satuan kerja terhadap sistem merit, pemenuhan indikator NSPK, dan penggunaan platform digital terintegrasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari KKN, serta akuntabel. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwasanya NSPK tersebut adalah elemen strategis dalam pengadaan mutasi, pengembangan karir, kinerja, hingga pensiun. Sehingga hal tersebut menjadi ukuran nasional untuk menunjukkan kualitas pengelolaan ASN di instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Masalah-masalahnya lanjut Bu. Ibu. Nah,
dampak dari isu ini, kami menganalisis ada beberapa dampak yang terjadi, yaitu kinerja ASN tidak terekam secara optimal dan akurat. Contohnya ketika ada pusaka yang error dan tidak mengetahui alternatif izinnya itu seperti apa, ternyata ada website yang bisa untuk dilakukan alternatif untuk absen. Untuk ketika tanpa adanya pengetahuan teknologi digital yang memadai, kurangnya edukasi, mereka itu gagap dengan hal tersebut. Terus penilaian kinerja ketika contohnya di MyASN atau e-kinerja itu penilaian kinerja menjadi tidak objektif. Seolah-olah hanya subjektivitas, yang penting adalah mendapatkan penilaian. Terus layanan publik terhambat karena tidak siapan teknologi atau SDM. Contohnya di KUA misal ada aplikasi SIMKA, karena tidak mengetahui dengan berbagai isi di dalam SIMKA itu mengakibatkan dalam input data ataupun mengetahui data-data yang diperlukan untuk bimbingan perkawinan atau pengumuman nikah ataupun mengetahui data-data yang di dalamnya itu menjadikan hal tersebut telat dan terlambat, tidak sesuai dengan ekspektasi, kan gitu. Selanjutnya yaitu ASN tidak memiliki literasi digital memadai atau yang menunjangnya karena memang kurangnya belajar atau kurangnya edukasi yang diberikan. Selanjutnya adalah reformasi birokrasi digital berjalan lambat, tidak sesuai target reformasi birokrasi tahun 2025. Itu dampak yang mungkin saja bisa terjadi. Selanjutnya adalah indeks implementasi NSPK manajemen ASN berisiko rendah. Ini berisiko terdampak pada peringkat nasional dan pembinaan intensif oleh BKN. Maka itu berakibat pada satuan kerja kita. Selanjutnya, menurut kami ada alternatif pemecahan isu dari beberapa isu tadi. Yang pertama adalah pelatihan digital ASN secara merata dan bertahap. Contohnya menyelenggarakan pelatihan literasi digital dasar hingga menengah kepada seluruh ASN, terutama yang berusia di atas 45 tahun, karena cepatnya perubahan teknologi membuat mereka itu juga harus mengikuti perkembangan. Terus mewajibkan ASN untuk mengikuti digital skill bootcamp, itu contoh, atau berbasis LMS seperti ini atau MOC seperti yang kemarin pertama kali itu memberikan dampak positif karena memang ada materi yang harus terus dipelajari sehingga berkembang, apa yang kita miliki itu selalu berkembang. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur teknologi dan pendampingan teknis. Contohnya menyediakan sarana teknologi, perangkat jaringan internet, akses aplikasi, terutama contohnya di KUA, madrasah atau kantor Kemenak. Contoh kecil di KUA saya itu tidak ada alat scan karena memang KUA-nya itu KUA Nyuwun Sewu rada fakir gitu. Dan niki gedung nggih masih karena SBSN ini gedungnya nggih pakai gedung PPAI. Jadi nggak ada alat komputer apapun yang bisa menjadi penunjang karena memang anggarannya terbatas. Semua itu misal ketika mau input foto di SIMKA saja itu pakai cam scanner dulu. Ini kan sungguh ironis ini. Terus contoh lain yaitu membangun tim pendamping digital ASN di tiap kabupaten kota. Seperti contoh kemarin ada di kantor Kemenak itu ada pelatihan tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh fasilitator. Itu untuk menunjukkan bahwa data-data siapa capimnya yang akan dilakukan itu memang diberikan arahan dari fasilitator dari kantor Kemenak. Terus selanjutnya adalah integrasi dan penyederhanaan aplikasi kepegawaian. Contohnya mendorong integrasi antara aplikasi CASN, e-kinerja atau apapun itu seperti pusaka itu menggunakan SSO yang seperti satu sandi itu memberikan hal yang sangat berdampak bagi orang yang sudah gaptek ya, karena untuk menghafal semua sandi di setiap aplikasi itu tidak hal yang mudah itu. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya kebijakan reward dan konversi kebijakan digital. ASN yang aktif dan cepat beradaptasi dengan sistem digital diberi penghargaan atau insentif khusus, misal promosi kenaikan jabatan, misal contoh.
Kinerja digital menjadi bagian dari indikator utama dalam promosi jabatan. Selanjutnya, penguatan implementasi NSPK dan penilaian indeks. Contohnya yaitu sosialisasi masif mengenai isi dan indikator peraturan BKN nomor 12 tahun 2022 atau sumber hukum turunannya yang terbaru. Lanjut. Terus kemudian pembentukan tim indeks NSPK manajemen ASN di setiap satuan kerja. Sekiranya hal tersebut itu membantu untuk meningkatkan kinerja manajemen ASN di setiap satuan kerja. Oke, lanjut Ibu. Oke. Terus kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah transformasi digital adalah keniscayaan ya, sehingga menimbulkan atau menumbuhkan tata kelola yang modern dalam setiap satuan kerja. Namun tantangan terbesar di Kementerian Agama adalah tantangannya itu belum meratanya tentang literasi digital tersebut, persepsi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan infrastruktur dan pendampingan. Hal tersebut adalah menjadi kendala. Oleh karena itu, manajemen ASN ke depan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan sistem, penyelenggaraan persepsi, penyelarasan persepsi, dan optimalisasi implementasi berbasis digital. Pelaksanaan hal tersebut harus membangun sistem manajemen ASN yang akuntabel, terukur, dan terintegrasi menuju birokrasi yang berkelas dunia. Sekian dari kami, Ibu, dari kelompok 4A. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan di stop di sana ya. Coba dinaikkan inti dari mocone itu semua petera karuan mau. Ya. Oh ya. Panjenengan ini isunya dilihat dari transformasi digitalnya dari manajemen AS. Jadi mengintegrasikan itu ya Mas ya. Ya Mas Sobakur. Siapa Mas Sobakur Surur atau Mas Sobakus? Sobahus Surur Bu aslinya Bu. Lah maksudnya panggilannya kok. Surur gitu aja. Oh Mas Surur. Jadi panjenengan ini menyoroti, ini nanti untuk semuanya ya, ternyata yang disoroti adalah isu nasional ya. Iya Bu. Memang kemarin bebas ya. Bebas Bu. Jadi panjenengan contoh itu isunya adalah rendahnya kesiapan SDM ASN dalam menghadapi. Taunya kalau rendah gimana? Ada perbedaan persepsi Bu. Datanya dari mana? Ini kemarin itu contoh kecil ya Bu. Kemarin itu ada contoh ketika pengisian SKP di Triwulan 2 itu antara penghulu, penyuluh itu ada perbedaan cara pengisian. Contohnya untuk penentuan itu ini kualitatif saja atau kualitatif dan kuantitatif atau ini berbasis waktu dituliskan atau tidak. Itu hal tersebut itu menjadi sedikit apa ya, crash Bu. Ya, Bapak. Ini maksud saya begini, jenengan kalau melihat isu di tempat panjenengan itu harus berbasis data atau fakta. Ya, fakta. Nah, panjenengan misalkan di sekian penghulu, penyuluh yang ada di tempat panjenengan, ini nanti bisa jadi Mas Surur untuk semuanya saja bisa diangkat menjadi isu yang ada di unit kerja panjenengan. Ini kan isu nasional ya. Terjadi nggak isu nasional ini di tempat kerja jenengan? Oh gitu. Ini tadi kelompoknya siapa saja sih? Yang jawab Moco. Paling atas itu terjadi ya Mbak Rosita ya. Iya. Maka nanti ini bisa Mbak Rosita diangkat menjadi isu yang akan panjenengan rancang sebagai bentuk aktualisasi.
Itu Siap, maksud Bu. saya seperti itu ya. Tapi Ibu, kan kemarin untuk mengangkat rancangan aktualisasi kita kan sudah belajar agenda 1. Agenda 1 tentang apa sih? bela negara dan wawasan kebangsaan. Di agenda 1 sudah diajarkan tentang APKN, Iya Bu, APKL Sudah, tapi Bu. USD. masih umum Bu, belum menjurus ke Betul, kasus Bu. dari di satker Iya, Bu. masing-masing belum. Ya, maka jadi justru secara umum panjenengan tarik supaya khusus. Contoh, nanti tidak hanya rendahnya kesiapan SDM ASN yang mau diangkat menjadi isu, harus ada isu-isu lain selain rendahnya kesiapan SDM. Seperti itu, yang di manajemen. Apalagi misal. Jadi nanti kalau mau membuat nanti tugas kedua ini, nanti saya jelaskan. Nggih, Bu. Siap? Ya. Siap, Bu. Terus dibawakan. Ini kita jupuk artikel ini tadi. Nah, isunya satu. Dampak dari isu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kinerja ASN tidak terekam. Penilaian kerja menjadi tidak objektif. Nah, ini sebetulnya berpengaruh karena rendahnya kesiapan berpengaruh dari berapa faktor ini? Dari banyak faktor. Per aplikasi, berdampak. Nanti panjenengan bisa mengangkat ini seperti ini. Ya, jadi kinerja-kinerja ASN itu tidak terekam. Nah, bisa istilahnya meningkatkan kesiapan ASN untuk apa tadi? Kesiapan ASN apa mau isunya mau apa Mbak? Rendahnya ASN dalam menghadapi Transformasi digital. kinerja transformasi digital. Benar nggak? Nah, maksud saya begini untuk semuanya saja. Kalau ada sebuah isu dan itu ada dampak, paling tidak ada gagasan atau ide atau solusi untuk memecahkan masalah isu. Kebetulan yang diangkat ini hanya satu isu. Kan begitu. Nah, isu yang diangkat secara nasional itu terjadi nggak di unit kerja? Kalau memang terjadi, nanti boleh ditarik menjadi isu ke unit kerja. Karena nanti ada tugasnya adalah analisis isu di unit kerja masing-masing. Maka ini, tapi jenengan harus tahu dulu, benar enggak? Jangan-jangan hanya jenengan yang enggak paham. Wong yang lainnya paham. Kan gitu. Itu dilihat dari mana? Panjenengan harus mencari informasi terutama di bidang kepegawaian, misalkan seperti itu. Tapi manajemen tidak harus dari tadi yang disoroti kedisiplinan itu kok yang kepegawaian. Sekali-sekali lah manajemen tentang apa? Kan manajemen tadi banyak sih, manajemen ASN. Berani nggak menyoroti kode etik tentang kedisiplinan ASN, misalkan seperti itu. Ya kan? Tuh. Terima kasih itu ya masukannya ya. Kalau memang intinya isu secara nasional, kalau memang itu terjadi di unit kerja, maka itu boleh diambil sebagai core issue. Karena di sini saya lihat sudah ada gagasan dan idenya kan. Ya. Itu Mas Urur, terima kasih. Ibu, Boleh terima di kasih. stop share ya. Terima kasih bimbingannya, Bu. Tepuk tangan semuanya nanti. Sayangnya ini kelompok 7 ini anu ya Mbak, angkatan 7 nggak ada bimbingan saya Mbak Ferry. Saya malah membimbing yang angkatan 8. Iya, buka benar. Padahal yang ngasih materi saya tapi malah orang bimbing juga sih malah mumet ya.
Mohon bimbingannya Siap, buka sekalian. siap. Oke, mau kelompok berapa ini? Karena sudah mau jam 11. Kelompok 3, Bu. Oke, keikhlasannya saja ya. Kelompok 3 apa? 3B tidak apa-apa, Bu. Siap. Mas Nggih. Reza ya? Nggih, Ya, monggo Mas Reza. Ega. nggih. Dari mana tadi Mas? Lupa. Dari Wis tuwa. UIN Purwokerto, Bu. Oh, Win Nggih. Purwokerto. Di Cados. Nggih, dosen, Bu. Nggih. Sebentar saya izin share screen. Iya. Mas Dik-Dik itu kan juga dari Purwokerto ya Mas ya? Nggih, Bu, satu angkatan. Satu, ya. Silakan, nanti saya beri contoh satu. Nggih. Sudah terlihat, Bu, itunya, layarnya. Sudah. Sudah, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar hari ini, Bu Katamuati, dan teman-teman seluruh angkatan 7 dari kelompok 3 dan 4. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3B, Bu. Jadi kemarin oleh Pak Ketua sama Pak Yogo itu pembagiannya ganjil genap, Bu. Jadi secara acak ganjil genap biar ada nuansa baru gitu ya. Jadi kelompok 2 ini membahas tentang Smart ASN, Bu. Jadi kebagiannya tentang Smart ASN. Nah, ini untuk anggota kelompok kami ada Pak Sukron, ada Pak Adib, ada Pak Diki, Buno Aceh, dan saya sendiri, Reza Ega Winaswan. Oke, ini kemarin dari hasil diskusi kelompok kami, Bu. Jadi apa yang menjadi isu utama karena perintah tugasnya yaitu secara umum sehingga kami diskusi mencari apa yang isu terkait dengan Smart ASN. Jadi kalau dalam konsep Smart ASN dari literatur yang saya peroleh dari hasil penelitian dan sebagainya itu ada 7 Smart ASN. Nah, kebetulan di kelompok kami mengambil berkaitan dengan integritas dan profesionalisme, Bu. Jadi dari beberapa isu yang ada di Kementerian Agama, kami mengambil satu isu yang kira-kira menjadi keresahan kami di instansi masing-masing, yaitu tentang disiplin presensi, Bu. Jadi eh, tentang apa manipulasi absen dan sebagainya. Nah, ini tadi saya mungkin kalau Bu Katamuati tadi ngendiko bahwa harus ada data dari kepegawaian dan sebagainya. Mohon maaf, Bu, karena ini kemarin baru dikasih tugas saya sebelum dan teman-teman belum sempat mencari by data sehingga kami mencari data berdasarkan searching googling, Bu. Jadi ini data yang menguatkan kenapa atau data yang menguatkan argumen dari kelompok kami mengambil isu ini. Jadi ini ketika kami men-searching manipulasi presensi ASN di situ banyak sekali berita-beritanya dan itu kalau dilihat beritanya itu masih tergolong baru, Bu. Jadi di tahun 2024, 2025 itu masih fresh. Sehingga itu menjadi penguat gitu ya. Meskipun alhamdulillah di berita itu tidak ada di Kemenak ya, Bu ya. Jadi alhamdulillah rata-rata di Pemkab dan sebagainya. Itu yang menjadi data kami untuk memperkuat kenapa mengambil isu ini. Nah, Bu Katamuati yang saya hormati, ini berkaitan dengan analisis isu yang kami peroleh. Jadi belum optimalnya disiplin ASN dalam hal kehadiran di tempat kerja. Masih banyak praktek yang tidak baik. Nah, contoh praktek tidak baik itu apa? Ini kami sebenarnya secara umum ya, Bu ya. Jadi ini dari hasil diskusi kelompok 3B yaitu misalnya ada yang titip absen ke teman ataupun bahkan yang junior junior. Kemudian manipulasi lokasi titik absen dengan aplikasi tertentu ini juga menjadi keresahan kami karena beberapa instansi mungkin itu mewajibkan absensi dengan GPS sehingga itu dimanipulasi dengan aplikasi
aplikasi yang untuk mendukung memanipulasinya. Sehingga di akhir itu memunculkan korupsi waktu, Bu. Karena ketidakbohongin tadi itu tuh ya, Bu, ya istilahnya apa ngelomboni, kalau bahasa Banyumasanya ngelomboni ya. Ngelomboni waktu dan sebagainya, sehingga itu akan memunculkan korupsi waktu secara realnya. Nah, dari diskusi kelompok kami ini ada beberapa solusi, Bu. Jadi penggunaan biometrik seperti sidik jari, retina, mata, dan sebagainya. Ini mohon maaf, ini saya ketik MiUp karena di tempat kami pakai nama aplikasinya MiUp, Bu. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu memang pakai eh, Finger gitu ya, karena setelah COVID itu menggunakan sistem aplikasi, sehingga itu memunculkan celah-celah kecurangan di situ, Bu. Kemudian ini solusi dari kami yang kedua, yaitu laporan hasil kinerja harian yang nanti itu dipantau secara real time sehingga tahu orang ini benar bekerja atau tidak. Itu. Kemudian solusi selanjutnya ini komitmen bersama untuk menguatkan tindakan penindakan terhadap tindak pelanggaran disiplin dengan menerapkan reward and punishment. Jadi kalau di tempat kami reward punishment-nya masih berupa potongan tukin dan uang makan, Bu. Belum sampai pada hukum namanya hukuman yang benar-benar membuat efek jera. Jadi hanya dipotong tukin dan tidak dapat uang makan kalau presensinya tidak memenuhi. Kemudian ini penilaian kinerja disiplin menyediakan data yang terintegrasi untuk penilaian kinerja dan kedisiplinan. Mungkin ini hampir sama yang disampaikan oleh Pak Sobahkusurur tadi ya, tentang SKP dan sebagainya, itu benar-benar dinilai secara objektif gitu ya, bagaimana orang ini disiplin dan sebagainya. Kemudian ini kami kelompok 3B memberikan analisis penyebabnya, Bu. Ini bukan menggunakan APKL atau USG, ini hanya sebatas diskusi saja, Bu. Kemarin karena keterbatasan waktu dan sehingga kami tidak bisa secara komprehensif dalam menganalisis kenapa isu ini bisa terjadi. Jadi yang pertama ini lemahnya sistem pengawasan. Jadi pengawasan yang kurang ketat ya, Bu. Jadi praktek-praktek semacam itu menjamur seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan di beberapa tempat. Menormalisasi kira-kira seperti itu. Kemudian budaya kerja yang permisif ini juga kemarin sempat dibahas oleh Bu Ida ya, Bu. Jadi sehingga ini menjadi ide bagi kami untuk menulis penyebab hal itu bisa terjadi karena budaya kerja yang permisif atau tadi menormalisasi sehingga oknum ya, Bu. Jadi ini tadi lupa saya sampaikan disclaimer dulu, tidak semua ya, bahwa yang melakukan hal-hal semacam itu oknum, tidak semua, sehingga oknum ini bisa leluasa melakukan praktek kecurangan. Kemudian ini yang ketiga, kurangnya apresiasi terhadap pegawai jujur dan disiplin dan punishment bagi yang melanggar. Ini juga menjadi penyebab gitu ya, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, kurang memahami, memaknai, dan menerapkan konsep Smart ASN yang kita pelajari hari ini. Sehingga bahwa teman-teman di sini semua di forum Latsar ini di Angkatan 7, ini diberi materi oleh Widya Iswara agar bisa untuk meminimalisir hal-hal yang seperti kasus-kasus tadi, Bu. Sehingga kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama bisa dalam bekerja itu bisa profesional dan juga berintegritas. Itu. Kemudian terakhir ini kesimpulan dari kami, Bu, penerapan konsep Smart ASN perlu didukung dengan SDM yang memadai. Artinya bahwa tidak cukup hanya dengan penggunaan sistem dan sebagainya itu bisa diakali. Karena menurut hemat saya bahwa secanggih-canggihnya sistem itu pasti bisa diakali kalau memang ada niat atau istilahnya perilaku yang kurang baik. Jadi sistem itu tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan ya oknum-oknum tadi itu. Kemudian perlu adanya upaya yang berkelanjutan dan komitmen dari segala sektor untuk menguatkan integritas dan profesionalisme ASN. Mungkin itu saja Ibu Katamuati dari kelompok 3B. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza, tapi jangan ditutup dulu ya. Oke.
Boleh dinaikkan Nggih. di slide pertama. Ini masukkan aja nggak apa-apa. Karena memang tadi kemarin tugasnya tugas secara nasional, secara umum ya, jadi tidak masuk ke spesifik itu, tapi nggak apa-apa. Secara umum itu kalau seperti saya yang katakan tadi, kalau memang itu bisa jadi terjadi di satker panjenengan, maka nanti bisa diangkat secara spesifik lagi di atas kan Mas, di atas terus pol pertama, di atas kan satu. Di sini panjenengan kan sudah pendahuluannya sudah bagus ya, di mana berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi itu terdapat satu isu. Isunya tentang apa? Muncullah di bawah kan Mas? Iya, ini tipe Bu, sebenarnya yang titik tanda ini jadi satu sebenarnya. Menjadi Mohon maaf. keresahan. Enggak apa-apa. Oke. Apa? Satu, yang termasuk di kalau integritas dan profesionalisme itu termasuk apa sih? Berkaitan Peningkatan di apa? berkaitan Berkaitan dengan apa? dengan kejujuran Bu, Manajemen. kejujuran ya. Berarti kan itu ada di kode etik kan? Nggih. Ya. Maka nanti bisa ditarik benang merah. Nggih. Betul nggih? Bawakan lagi Mas. Nah, data ini adalah data nasional, tapi hati-hati ya, kalau mau menarik data di satkernya masing-masing, jangan seolah-olah begini maksudnya, malah jadi CPNS tidak menyelidiki, sregep ora durung ngrasake. Kan begitu ya Mas Reza ya. Ini Nggih. nanti sangat riskan. Iya. Maka perlu kalau mau menarik data ini komunikasi dengan kepegawaian. Nggih. Informasi yang didapatkan dari mana? Data presensi di wilayahnya panjenengan. Oke, lanjut bawahnya. Nah, maka nanti kalau panjenengan mau mengambil besok kan panjenengan itu wajib mencari beberapa isu di satker panjenengan. Nanti tugasnya itu. Contoh, tidak hanya optimalnya disiplin ASN di dalam kehadiran, tapi bisa jadi panjenengan kedisiplinan dalam menyusun laporan, kedisiplinan dalam menyusun apa itu bisa. Jadi kedisiplinan kan hanya kehadiran, benar nggak? Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau Pak Cados ini bisa jadi Mas nanti ambil secara akademiknya, ya, nggak harus di sini. Nah, di tempat kerja nanti contohnya ini kan penyebabnya faktanya kan ini contoh itu kan fakta bahwa menitipkan absen ke teman atau junior, soalnya juniornya gak wani. Nah, bilang nggak mau, nggak berani, kan gitu. Ini Mas, mungkin ini secara nasional karena kita memang peraturan di pemerintah hanya presensi melalui pusaka. Benar nggak Mas Reza? Nggih, betul Bu. Secara nasional. Nggih. Tetapi karena banyak terjadi penyalahgunaan, maka boleh di unit kerja panjenengan membuat sebuah kebijakan. Salah satunya punya di Mas Reza ya, penggunaan biometrik seperti pakai, kalau di tempat kami pakai finger. Masih Mas, finger kami di Balai Diklat itu presensinya pakai finger yang terkoneksi dengan pusaka. Jadi kalau istilahnya hanya pusaka, tidak ada fingernya, maka yang di pusaka tidak akan diperhitungkan seperti itu. Kalau jenengan menggunakan aplikasi MiUp itu apa sih Mas? MiUp itu aplikasi lokal yang dipakai buat seluruh pegawai di UIN Purwokerto Bu. Itu ya. Nggih. Nah. Kemudian kalau LKH ini kalau di tempat kita, ya, di tempat Balai Diklat, itu setiap bulan Mas membuat LKH, orang nggak menyusun LKH di SKP di apa ASN digital itu,
ora iso cair tuh gini batasannya jam 5 dan itu memang salah satu untuk meningkatkan kedisiplinan seperti itu. Karena masih ada satker-satker atau unit kerja yang laporannya hanya triwulan, di tempat kami sudah bulanan. Seperti itu. Nah, itu salah satu solusi untuk meningkatkan kedisiplinan. Itu ya. Oke. Nah, nanti saya waktu kita nanti membuat isunya jangan hanya satu ya, sekali lagi dilihat dari APKL, dilihat dari USG yang nanti ditarik sebuah core issue, satu saja. Nah, satu core issue nanti panjenengan dari solusi ini merupakan gagasan untuk menyelesaikan isu. Seperti itu. Nah, isu-isu sebetulnya ini kemarin di agenda 1 sudah disampaikan belum dengan pengajar agenda 1? Cara mencari isu, mengcover isu-isu bagaimana? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu nanti di APKL apa saja isunya yang terjadi nanti diturunkan dari APKL itu mana saja yang merupakan USG. USG itu apa? Urgensi. Terus S-nya apa? Oke. Hah? USG. Crowd apa ya Bu? G-nya crowd. G-nya crowd. Ya. Jadi nanti itu akan diturunkan menjadi apa? Sebuah isu yang core isu. Penyebabnya apa? Ini panjenengan tadi Mas, coba penyebabnya apa Mas? Penyebabnya tadi. Nah, lemahnya sistem pengawasan berarti faktor dari man atau manusianya, SDM-nya, atau metodenya, atau materialnya, atau lingkungan. Lemahnya pengawasan. Berarti di mana ini? Yaitu pada Fibonacci. Contoh, pengawasan yang kurang ketat membuat praktek. Siap pengawasan berarti ada yang mengawasi enggak? Halo. Pengawasannya itu biasanya dari itu Bu. Kalau di tempat kami OKH namanya, Organisasi Nah, Kepegawaian dan Hukum. berarti kan SDM toh? SDM. Nah, berarti nanti masuk ke men, di Fibonnya. Yang kedua, budaya kerja yang permisif, berarti membiarkan praktik-praktiknya. Berarti ini masuk ke lingkungan. Lingkungan. Kan budaya kan lingkungan. Nah, begitu tahu ya. Jadi penyebab-penyebabnya itu termasuk di SDM-nya, termasuk di caranya. Contoh. Contoh-contoh terus sih nggak apa-apa ya. Tadi sudah ada salah satunya nih kurang memahami, memaknai dan menerapkan konsep smart ASN. Itu termasuk di kalau Fishbone termasuk faktor apa? Penyebabnya SDM-nya, metodenya, atau materialnya itu ya sarananya atau lingkungannya. Mungkin bisa jadi metode mungkin ya Bu. Metodenya. Seperti itu ya Mas ya. Misal tadi dengan tadi penyebabnya banyak memanipulasi, kok manipulasi titip finger apa titip finger berarti kan itu terus kemudian solusinya pakai apa tadi ya? Mi-up itu. Berarti kan pusaka itu belum bisa mengcover, ya kan? Maka panjenengan materialnya kurang ditambah saja dengan finger, dengan presensi. Nah, itu nanti seperti itu. Itu nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk tugas yang kelima. Terima kasih Mas Reza. Applause untuk Mas Reza. Boleh di stop Mas. Selanjutnya kelompok berapa? Mbak Lulu 15 menit ya Mbak. Sabar Mbak. Kesana Mbak Lulu hadir gitu. Wis tanda-tanda harus anu.
Yuk, cepat sedikit nanti. Saya Bu. Oke, silakan lanjut aja langsung. Kelompok berapa? Nanti mau sing saya kok. Saya yang share screen Pak Yogo, gimana? Siap. Pak Farid share screen nggih. Ya, monggo. Kami dari kelompok 3A Bu. Saya Bu Muhammad Riyogo. Izin kami share screen nggih. Menunggu muncul terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, kami dari kelompok 3A atau 3 ganjil akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin, analisis isu aktual yang mana kita angkat tentang, mohon di ini Pak topiknya Pak, manajemen ASN, rendahnya disiplin ASN dalam reformasi birokrasi, yang mana di sini ini menjadi momok ya bagi semua ASN, bahwasanya di sini saya dari pendahuluan terlebih dahulu, bahwasanya manajemen ASN merupakan bagian strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Nah ini pendahulunya manajemen ASN. Nah, serangkaian kegiatan dan upaya dilakukan untuk mengolah ASN agar menjadi profesional, berkinerja tinggi, dan bebas dari intervensi politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan ASN yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Next. Nah, analisis permasalahan kami di sini adalah adanya ASN itu memiliki disiplin yang rendahnya disiplin ASN. Jadi dari segi disiplinnya ini ASN ini masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, kurangnya penerapan peraturan disiplin, dan kurangnya pengawasan serta penegakan sanksi yang konsisten. Nah ini tadi dari analisis kita mengkerucut ke akar masalah. Ya tadi itu yang pertama, kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, kurang penerapan peraturan disiplin, kurang pengawasan serta penegakan sanksi yang konsisten, kurangnya profesionalisme pimpinan. Bahwasanya di sini ini masih beririsan dengan Pak Reza tadi ya, bahwasanya kita semua individu ya, semua individu itu masih kesadarannya terkait tanggung jawab itu masih kurang Bu. Kenapa? Karena ya tadi itu tidak melihat niat awalnya apa untuk bekerja itu sebagainya. Nah, langsung saja Bu, dampak isunya apa menjadi dampaknya? Itu layanan publik tidak optimal karena rendahnya akuntabilitas. Nah, reformasi birokrasi berjalan lambat karena resistensi budaya. Oh, hilang ya, Pak Farid, itu hilang atau gimana Pak? Saya bacakan ya Bu ini, tapi nggak kelihatan ya. Saya jelaskan mawon. Untuk solusi dari untuk solusi dan rekomendasi strategis terkait dengan adanya isu rendahnya disiplin ASN itu adalah peningkatan pemahaman peraturan. Jadi kita itu harus sering dari pihak PPK atau BKN atau Kemenak apapun instansinya itu harus selalu sosialisasi terkait pemahaman peraturan ya, dengan peningkatan pemahaman peraturan.
Dengan cara apa? Ya tadi itu melakukan sosialisasi secara berkala dan menyuruh mengenai peraturan perundang-undangan terkait disiplin ASN. Kemudian solusi strategis yang kedua adalah penegakan disiplin melalui sistem digital. Bahwasanya di sini kita itu harus terintegrasi absensi, kinerja, dan sanksi dalam sistem informasi kepegawaian. Kemudian solusi selanjutnya adalah pelatihan pemimpin transformasional. Nah, ini dengan cara apa? Jadi itu dengan dengan diadakannya pelatihan kepemimpinan berbasis digital. Kemudian itu pelatihan kepemimpinan digital untuk mencetak pimpinan yang visioner dan tegas. Kemudian harus adanya, yang terakhir adalah harus adanya reward. Dengan adanya pemberian penghargaan atau reward bagi ASN yang berprestasi dan tinggi, jadi tingkat kesadarannya termotivasi, Bu. Dengan adanya reward itu termotivasi supaya selalu berinovasi, berkreasi, dan adaptif sesuai konteks zaman seperti itu, Bu. Jadi kita sebagai abdi negara selalu berinovasi, berkreasi, selalu adaptif terkait perkembangan zaman. Nah, dengan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Untuk apa? Supaya tujuan kita yaitu melayani masyarakat dengan optimal, dengan maksimal itu tercapai seperti itu, Bu. Jadi selanjutnya kesimpulannya udah ya tadi ya, Pak Faris ya. Itu dari kami, Bu. Jadi saya ini, Bu, sumbernya, Bu, Pak Faris coba di stop share-nya bisa, Bu, kan? Saya itu mau ini sumbernya, Bu. Sumbernya saya screen ya, Bu. Sumbernya dari sini, Bu. Dari laman BKN itu sendiri. Bahwasanya di sini ada 8 pegawai atau 9 malahan ini mengajukan banding ke BPASN atas penjatuhan hukuman disiplin. Ada yang pemberhentian tidak dengan hormat atau disingkat PDDH, ada juga yang PDHTAPS, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi di sini ini dalam arti, wah ini luar biasa sekali, Bu. Ini terkait, nah ini penyebabnya, Bu, pelanggarannya. Gara-gara tidak masuk kerja satu orang. Ada berapa ini? Ada 7. Itu karena 7 itu tidak karena pelanggarannya tidak masuk kerja. Yang pemberian tidak dengan hormat itu ada 1 orang. Yang pemberian dengan hormat tanpa ini sendiri itu ada 6 orang, ada 6 PNS. Ada juga di sini pelanggarannya menyuruh orang mengambil barang bukti narkoba untuk dikonsumsi atau disalahgunakan. Wah, ini lebih batas ya ini. Nah, yang terakhir adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ini kembali lagi intinya kita harus meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran kita dalam arti apa? Jangan sampai kita itu melewati batas-batas norma kita, melewati etiket kita sebagai abdi negara, sebagai ASN, seperti itu, Bu. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu terakhir aja ya, sekalian nanti kita bahas karena ini isunya sama seperti yang sebelumnya ya, kelompok sebelumnya. Terima kasih Pak Triyogo. Siapa terakhir ini? Sudah terakhir? Kurang 1 kan? Kelompok berapa, Mbak Rosi? Sudah semua belum? Pak Suru sudah selesai semua ini? 4 kelompok. Yang 4B belum, Bu. Siapa 4B? Mbak Uun. 4B, ayo Zang, cepat setelah Jumatan loh. Monggo Pak Wafa dan Pak Toat yang bertugas, Ibu. Ayo langsung.
Jumatane ra iso ditunda masalahnya nek sing cewek-cewek iso. Ya cepet. Mana ini? Pak Wafa? Baik, izin share screen. Sudah terlihat? Lihat depan. Oke. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kata mati, mungkin singkat saja karena waktunya sudah mepet. Dari kelompok kami kemarin materinya adalah Smart ASN dan dari diskusi akhirnya dari kelompok 4B ini mengangkat isu belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Jadi secara deskripsi di era digital ini pelayanan publik yang dituntut untuk cepat, transparan, dan efisien ini ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas dan kapabilitas dari ASN-nya itu sendiri yang ternyata masih ada beberapa dari ASN itu yang ya bisa dibilang gaptek atau belum bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Seperti misalnya eh, SIMKAH kalau di KUA, kemudian ada EMIS di madrasah, kemudian ada SIAKAT kalau di universitas. Nah, ini identifikasinya. Yang pertama, rendahnya literasi. Banyak ASN yang belum memahami cara kerja dan manfaat aplikasi digital layanan publik. Terutama ini terjadi pada ASN-ASN yang dalam tanda petik sudah senior gitu ya, yang mungkin eh, ada ada gap generation gitu, yang mereka tidak biasa apa namanya pegang laptop dan lain sebagainya, itu mereka kurang. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan teknis dalam pendampingan. Ya, meski sistem digital telah disediakan, tidak semua ASN mendapatkan pelatihan yang memadai. Nah, ini juga perlu apa namanya eh, peningkatan dari mungkin dari pelatihan dan lain sebagainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan digital tadi khususnya kepada ASN-ASN yang belum mampu atau kurang dalam apa namanya memaksimalkan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, belum terintegrasinya sistem digital antar instansi. Seperti misalnya di KUA itu kalau mengisi data-data di SIMKAH, kemudian pengisian NIK dan lain sebagainya itu ternyata belum terintegrasi dengan kependudukan nasional atau Dukcapil dan lain sebagainya. Kemudian di madrasah itu juga belum terintegrasi dengan dinas pendidikan. Jadi harus menginput ulang lagi. Yang keempat, adanya kultur birokrasi yang belum adaptif terhadap digitalisasi. Nah, ini mungkin saya singkat saja. Kemudian yang keenam, kurangnya monitoring dan evaluasi atas implementasi teknologi. Jadi tanpa pengawasan dan evaluasi berkala, penerapan sistem digital tidak terarah dan stagnan. ASN tidak memiliki dorongan kuat untuk mengembangkan keterampilan. 11.30 Ibu ini sudah. Iya. Oke, cukup Mas. Saya potong nggak apa-apa ya. Ini Iya. di BCI Mas Green dulu, wes jam 12.30. Ini panitianya juga mau anu. Terima kasih. Intinya begini, kalau nanti ini isu nasional, jika isu itu bisa terjadi di Satker panjenengan tarik sebagai isu, ya, berdasarkan USG. Saya stop ya Mas. Oke, Ya. saya share. Tugas yang pertama adalah learning journal, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, yaitu untuk membuat core isunya yang individu. Terbaca? Contoh. Nanti panjenengan sudah belajar di agenda 1. Jadi nanti di sini tusinya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kemudian diidentifikasi tidak hanya satu isu, tapi beberapa saya contohkan ini yang sudah ada saja ya.
daripada nanti jenengan bingung. Contoh ini apa ini? Ini contoh yang mana? Nah, contohnya ini. Boleh nih. Misalkan ini guru. Isunya berdasarkan USG. Rendahnya keterlibatan orang tua, pengaruh negatifnya minimnya guru peran sebagai teladan. Nah, isu yang diangkat apa? Pengaruh negatif di antara 1, 2, 3 diambil 1. Misalkan ini untuk guru. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya tadi panjenengan identifikasi lagi penyebabnya. Kurangnya pendidikan, tekan kurangnya penerapan. Ini sebetulnya semuanya sudah ada di agenda 1. Contoh yang lain. Nah, ini. Terbaca nggak ini? Misal, ini dia tusinya sebagai dosen. Tadi, budaya disiplin. Terbaca nggak Mbak Uun? Ya, ini ada 5 dari APKL-nya. Kemudian ada 3 dari USG-nya. Terus diambil penyebabnya berdasarkan Fishbone ini. Manusianya, metodenya, materialnya atau sarananya, atau lingkungan. Dibuat seperti itu. Sehingga nanti gagasan isunya untuk menyelesaikan di isu yang diangkat. Paham ya? Gagasannya adalah solusi untuk menyelesaikan pada isu yang diangkat. Contoh, belum optimalnya kemampuan mahasiswa menulis citasi. Maka dia gagasan idenya supaya mahasiswa bisa menulis citasi, maka dia membuat pengembangan atau panduan tutorial praktis dalam menggunakan aplikasi untuk penyelesaian citasi. Sekali lagi, identifikasinya berdasarkan APKL dan USG. Isunya diambil dari salah satu USG. Kemudian satu isu itu gagasannya harus Nah, kemudian ini kan merupakan gagasan ide. Bagaimana gagasan ide ini terlaksana, maka panjenengan harus merancang sebuah kegiatan. Dari masing-masing kegiatan itu ada beberapa tahapan. Sebagai produknya apa, terkait dengan agenda 2-nya apa, keterkaitan dengan manajemennya yang mana. Nah, kontribusinya jangan lupa besok visi misi lembaga harus ini. Yang ini nilai-nilai organisasi nggak usah. Itu ya. Itu penjelasan sedikit nggak dibisi Mas Green meneh aku. Nanti kalau belum jelas boleh besok kan Sabtu Minggu ya. Cuman jangan japri boleh, tapi kalau pas saya ngajar seperti ini jawabannya mengkonek awan. Itu Mas Green semuanya tugasnya sudah saya upload. Ada tugas LK4 dan LK5 silakan diupload maksimal nanti jam 21. Sebisanya semampunya hari Senin kita bahas semuanya. Oke? Cukup Mas Green, Mbak Lulu, Mbak Ferry, cukup ya? Terima kasih semuanya peserta Latsar Angkatan 7 kelompok 3 dan 4 yang berbahagia. Panjenengan mengikuti janganlah menjadi sebuah beban. Ini adalah sebagai kita belajar bersama. Karena disinilah kita akan meneruskan panjenengan untuk meningkatkan profesionalisme semuanya. Itu saja. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamd. Tahmid bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Katam untuk semua ilmunya, pencerahannya hari ini untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Katam. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih tetap semangat ya untuk mengikuti materi.
usai sudah untuk pertemuan kita di sesi hari ini. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Kita berjumpa lagi insya Allah di hari Senin ya. Hari Senin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Saja dari saya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin live ya Mbak warahmatullahi Ferry. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Katam. Sampai jumpa hari Senin, Bu. Insya Allah sehat, Oke. sukses selalu. Ya.